di sini terdapat sebuah IP 192.168.4.0/26. Ini merupakan subnet mask, berarti subnet mask dari IP ini adalah 255.255.255.192 ini didapat dari perhitungan biner, yakni 1111111 dihitung dari membuat angka 1 sampai 26 dengan ketentuan 8 bit. Jadi seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu menghitung jumlah subnet. Untuk menghitung jumlah subnet yaitu rumusnya 2x 2 pangkat x, di mana x ini merupakan jumlah angka 1 pada oktet terakhir karena ini kelas C. Apabila ini kelas B, maka yang dihitung adalah maka x-nya adalah jumlah angka 1 pada oktet ketiga apabila kelas B. Apabila kelas A, maka yang dihitung adalah jumlah angka 1 pada oktet pertama. Karena ini kelas C, maka yang X ini adalah jumlah angka 1 pada oktet terakhir. Jumlah angka 1 pada oktet terakhir ini adalah ada 2, maka 2 pangkat 2 sama dengan 4. Untuk jumlah subnetnya adalah 4. Nah, selanjutnya adalah jumlah host. Untuk menghitung jumlah host yaitu dilakukan dengan 2 pangkat Y min 2, di mana Y ini merupakan jumlah angka 0 pada biner. Di sini terdapat 6 angka 0, maka Y sama dengan 6. 2 pangkat 6 min 2. 2 pangkat 6 sama dengan 64. Nah, dikurang 2 sama dengan 62. Jadi jumlah host dari IP ini adalah 62 host. Selanjutnya menghitung blok subnet. Nah, untuk menghitung blok subnet ini yaitu dilakukan dengan rumus 256 dikurangi nilai oktet terakhir. Nilai oktet terakhir pada IP ini adalah 192, maka 256 dikurang 192 sama dengan 64. Maka blok subnet dari IP ini adalah kelipatan 64. Yang pertama ditulis adalah angka 0, lalu 64, lalu kelipatan 64, 128, 168, 192. Nah, karena ini kelas C, maka batas maksimalnya adalah 192 unit. Selanjutnya adalah menentukan tabel subnetting. Untuk menentukan tabel subnettingnya yaitu ada beberapa tabel yang harus diisi. Ada subnet, ada host pertama, ada host terakhir, dan ada broadcast. Subnet ini diisi dengan IP dengan angka 0-nya diganti dengan blok subnet. Jadi 192.168.4.0. Lalu dilanjut dengan blok subnet selanjutnya yaitu 192.168.4.64. Selanjutnya 192.168.4.128. 192.168.4.192. Nah,
Selanjutnya, setelah kita menentukan subnet, langkah selanjutnya adalah menentukan broadcast. Broadcast merupakan hasil kurang dari blok subnet. Blok subnet dikurang 1. Jadi di sini terdapat broadcast 192.168.4.63 yang mulanya 64 karena dikurang 1 menjadi 63. Begitu pula selanjutnya 192.168.4.127. Selanjutnya 192.168.4.191. Nah, untuk broadcast pada IP di bawah 192 ini diisi dengan 255 karena merupakan broadcast terakhir. 192.168.4.255. Nah, selanjutnya adalah menentukan host pertama. Host pertama ini blok subnet ditambah 1. Jadi hasilnya seperti ini, 192.168.4.1. Begitu pula dengan selanjutnya 192.168.4.65, 192.168.4.129, 192.168.4.193. Nah, untuk host terakhir ini broadcast dikurang 1, jadi hasilnya seperti ini, 192.168.4.62, 192.168.4.126, 192.168.4.190, 192.168.4.254. Nah, hasil akhir dari tabel subnetting dari IP 192.168.4.0 adalah seperti ini. Nah, di sini saya akan membuat sebuah skema topologi jaringan yang nantinya akan saya konfigurasi menggunakan DHCP server dan DNS server. Yang pertama akan saya konfigurasi menggunakan DHCP server. Langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu mencari elemennya seperti server, lalu switch. Di sini saya menggunakan 3 PC. Nah, untuk menghubungkan antara server dengan file ini, saya menggunakan kabel jenis Light. Nah, setelah semua bersambung, langkah selanjutnya ialah kita isi IP atau kita konfigurasi jaringan ini menggunakan DHCP server. Di sini langkah pertama yaitu mengisi IP pada server. Di sini saya isi IP-nya yaitu 192.168.4.4. Setelah kita mengisi bus Ethernet atau IP pada server, lalu kita ke service, lalu pilih DHCP. Di sini pada start IP address ini kita setting menjadi 192.168.4.4. Lalu save. Jangan lupa di-on. Setelah itu kita lanjut ke PC. Kita konfigurasi PC-nya. Nah, pada flash Ethernet ini langsung saja kita pilih yang DHCP. Nantinya IP pada PC ini akan muncul sendiri. Fungsi dari DHCP ialah mengisi otomatis IP. Kita lihat pada PC 1. Kita
lakukan hal yang sama, maka IP-nya akan otomatis terisi. Nah, isi secara otomatis. Nah, selanjutnya kita cek apakah pengiriman PC simbol PGU dari PC 0 ke PC 1 ini successful. Kita cek. Apabila successful, maka konfigurasi ini berhasil. Nah, karena ini successful, maka konfigurasi pada skema topologi jaringan menggunakan konfigurasi DHCP server ini berhasil. Nah, selanjutnya adalah konfigurasi menggunakan DNS server. Nah, selanjutnya adalah konfigurasi skema topologi jaringan menggunakan konfigurasi DNS server. Untuk skemanya masih sama seperti pada DHCP tadi, ada 3 klien dan ada 1 server. Untuk melakukan konfigurasi DNS server, yaitu melakukan pengisian IP pada server terlebih dahulu. Karena ini sisa dari DHCP, kita langsung saja pada service lalu pilih DNS. Nah, di DNS ini pada resource records, pada bagian ini kita masukkan nama kita, lalu diikuti dengan lalu kita masukkan IP address-nya, IP address dari si server ini 192.168.4.40. Lalu DNS server registrasi jangan lupa di-on-kan. Nah, setelah itu save lalu off. Nah, setelah pengisian DNS server, selanjutnya kita masuk ke PC. Pada bagian PC kita pilih di bagian desktop lalu IP configuration. Nah, ketika ini masih di DHCP, kita alihkan ke static terlebih dahulu lalu kita isi IP address-nya. Pada DNS server ini kita isi IP address secara manual, tidak seperti DHCP tadi. Ketika kita mengisi IP menggunakan konfigurasi menggunakan DHCP, maka IP-nya akan secara otomatis. Nah, di sini jangan lupa DNS servernya juga diisi. DNS servernya diisi dengan IP dari si server. Nah, seperti ini. Nah, untuk membuktikan apakah ini konfigurasi ini berhasil atau tidak, kita bisa menggunakan web browser. Nah, kita masukkan nama Twitter lalu akun. Nah, apabila muncul seperti ini, maka konfigurasi DNS server ini berhasil. Nah, seharusnya pada bagian sini muncul gambar ini karena masih loading jadi belum muncul. Selain web ini juga ada menunya, yakni menu tentang saya, copyright, image page, dan image. Di dalam menu tentang saya ini terdapat narasi yang menceritakan tentang diri saya, lalu ada tombol back. Nah, di sini ada image page. Nah, image page ini berisi tentang foto saya. Nah, seharusnya di sini ada fotonya, itu masih loading jadi tidak muncul. Nah, mungkin itu saja video pembelajaran yang bisa saya buat. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.